Lukas 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ini adalah olokan pemimpin Yahudi pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib, yang sangat ingin membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Padahal sebelum penyaliban ada ketakutan besar dari para pemimpin Yahudi, karena banyak orang Yahudi mengikuti dan mempercayai Dia sebagai Mesias. Dengan mujizat yang sangat luar biasa, yaitu membangkitkan Lazarus setelah wafat 4 hari lamanya. Penyaliban ini adalah rancangan para pemimpin Yahudi supaya umatnya tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai utusan Allah dari sorga dan sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang lewat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat, sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat Sicikia serta bangsa kita." Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Orang Islam tidak mempercayai Yesus Kristus disalib, karena mereka lebih mempercayai Injil Barnabas yang ditulis pada abad 15 dalam bahasa Italia, yang mempercayai bahwa bukan Yesus yang disalib, melainkan diganti oleh Yudas Iskariot yang rupanya disamakan Yesus, sedangkan Yesus Kristus diangkat ke sorga. Herodes, Yudas hendak menukar Isa dengan sejumlah uang 30 shekel. Dikisahkan bahwasanya Yudas ini menawarkan kepada sang raja, kalau dia mau tahu di mana Isa bersembunyi, Yudas akan memberitahukan asalkan sang raja mau memberinya sejumlah uang. Akhirnya, Raja Herodes pun menyetujuinya. Kemudian berangkatlah mereka dengan dituntun Yudas menuju tempat persembunyian Nabi Isa. Maka setelah sampai di lokasi, ternyata Nabi Isa tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa ke langit secara utuh. Secara utuh di sini maksudnya adalah ruh dan fisiknya. Dan ketika Yudas mengetahui bahwasanya Nabi Isa tidak ada di lokasi tersebut, maka atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yudas Iskariot diubah wajahnya menyerupai Nabi Isa, karena Yudas telah berkhianat kepada utusan Allah Isa ibn Maryam. Akhirnya, ditangkaplah Yudas oleh anak buah Raja Herodes. Kemudian dibawa ke puncak bukit Golgota. Bagi orang Kristen, makna penyaliban Yesus Kristus adalah tipologi penebusan dosa yang dilakukan bangsa Yahudi di Perjanjian Lama, dengan cara mengorbankan darah domba yang dilakukan oleh para imam. Dalam Perjanjian Baru adalah kegenapan Perjanjian Lama, yaitu darah anak domba yang mahal dan tak bercela tanpa dosa untuk menebus dosa umat manusia. Ibrani 10 ayat 1 dan 2. Di dalam hukum Taurat hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan,
Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa, setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Itulah perbedaan makna penyaliban Yesus Kristus bagi pemimpin Yahudi, umat Islam dan umat pilihannya, yaitu Kristen. Karena tanpa penumpahan darah, tidak akan terjadi pengampunan dosa. Terdapat dalam Ibrani 9 ayat 22. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.